Moderator, saya moderator. Baik, terima kasih moderator. Saya melihat begini, seorang penyuluh pertanian itu selalu bilang dalam bahasa Sunda ya, kalau memberikan sesuatu kegiatan kepada petani itu harus kadele, karene, karasa. Jadi artinya harus terlihat, pertama terdengar, kedua terlihat, keempat terasa. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Ginanjar sebenarnya sederhana. Kalau petani itu sudah menerima dan mengetahui, terasa dan nikmatnya keuntungan, suka atau tidak dia akan ikut kita. Jangan seperti sekarang membagikan begitu saja, besok udah lupa. Dia ingat pada saat hari itu. Tapi kalau dengan konsep tadi, bahwa terlihat, terasa oleh petani, otomatis dia akan mengikuti sepanjang hidup dia, karena itu adalah sumber kehidupan dia. Jadi konsep pembangunan kita atau konsep penyebaran kita adalah bukan sesaat, sepanjang si petani itu hidup dan berkarya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada pertanyaan Pak Teddy berkaitan dengan penyakit. Jadi pada dasarnya begini, asuransi yang diterbitkan pada zaman Pak Harto dulu, asuransi Timur Jauh Pak, bukan berdikari, itu jadi asuransi tidak jelas istilahnya. Kenapa? Karena memang di kita tingkat kematian tinggi, orang petaninya juga memanfaatkan asuransi itu, sehingga semua di luar perkiraan mereka dan akhirnya semua mengundurkan diri, nggak ada yang mau memberikan asuransi kepada peternakan. Namun akhir-akhir ini setelah terjadi katakanlah kasus penyakit mulut dan kuku, sebenarnya kalau di luar negeri, di Inggris saja outbreak itu terjadi, langsung pemerintah itu melakukan stamping out, membakar ternak itu dan membayarnya itu cepat diatasi. Di kita nggak ada itu Pak. Dan pembayaran terhadap petani pun dicicil, dan dicicil pun ya akhirnya nggak jadi ternak, nggak jadi apa-apa. Nah asosiasi kami, kebetulan Asosiasi Holistik Indonesia, saat ini sedang merancang kembali kerjasama itu dengan asuransi Sinarmas. Yang dari sekian banyak asuransi yang itu baru Sinarmas yang merasa berkepentingan terhadap pengembangan ini. Karena asuransi itu sangat penting buat sebetulnya mengembangkan peternakan itu sendiri. Seperti tadi Bapak katakan. Nah alhamdulillah ini sudah ada dan saya sedang membuat konsep untuk kerjasamanya, MOU-nya, dan mungkin dalam bulan-bulan ini kita sudah menandatangani itu. Tapi itu pun untuk asuransi ternak pembibit. Mereka juga nggak berani terhadap seluruh ternak. Jadi terhadap peternakan-peternakan yang akan menjadi katakanlah hasil pembibitan yang memang berkualitas, berstandar, sehingga produksinya dijamin, semuanya dijamin. Nah ini yang kami mulai di situ. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dalam waktu yang dekat. Yang terakhir, katakanlah tadi soal budaya dan wisata. Sebenarnya peternakan itu sentra budaya dan wisata, Bu. Saya berkeliling ke sentra-sentra peternakan sapi perah di Jerman, di Belanda, kemudian di Australia, di beberapa negara lain, itu ada yang namanya museum terbuka. Kalau di Jerman itu disebut dengan Freilich Museum. Museum terbuka itu adalah museum sejarah bagaimana petani itu hidup dan berkembang. Di kita punya sapi Bali, Bu. Itu satu-satunya di dunia nggak ada sapi itu. Kita punya domba Garut, satu-satunya di dunia domba yang fighting ram itu adanya di Garut. Sampai hari ini nggak punya sejarah bagaimana domba Garut itu menjadi domba asli, hasil persilangan antara salah satu bupati di Garut sehingga dengan domba Kapstad dan domba Merino sehingga muncullah domba ini. Dan itu harusnya museum all about ram atau all about domba itu ada di situ. Ada sejarahnya, kemudian ada tempat adu dombanya atau katakanlah tempat kontes dombanya, terus kemudian ada produknya, ada wall, ada daging dan seterusnya di salah satu kawasan itu, sehingga itu sumber wisata. Kita sekarang sudah ada dari Jakarta menuju Garut menggunakan kereta api yang panoramik. Kita suguhkan itu misalnya. Sekarang ini terus terang aja kami yang mendesain dengan Dinas Peternakan belum ada investor untuk ke situ. Padahal ini sangat luar biasa menurut saya bahwa Garut ini adalah satu-satunya di dunia yang mempunyai domba yang luar biasa. Ini salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Itu yang kaitannya dengan wisata dan sumber daya tadi. Jadi artinya
bahwa peternakan pertanian bisa menjadi sumber wisata. Kita juga akan mengembangkan dairyland di Jawa Barat, di mana pusat susu di zaman Belanda itu kita jadikan sebagai sentra-sentra pengembangan untuk sumber wisata sebagai pusat kuliner. Nah ini juga sedang kami desain karena begitu dibuka bandara di kota Bandung ini yang sekarang ini tadinya tertutup, sekarang oleh Bupati, oleh Gubernur, Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat akan dibuka kembali menjadi pesawat internasional di situ, dan kita akan menyiapkan wisata susu di Jawa Barat ini. Demikian juga wisata domba dan seterusnya. Saya kira kita akan mengembangkan ke arah situ, Bu. Jadi intinya kalau jangan sampai seperti gini sekarang. Kan orang mengatakan MBG itu adalah membangun peternakan, Pak. Ternyata tidak. Harga susu itu nggak naik loh, Pak. Yang menikmati ini industri besar tentang susu itu yang diimpor oleh mereka terhadap yang diminum ini. Jadi peternaknya tetap aja menerima dengan harga segitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita siasati supaya misalnya MBG itu menjadi pusat konsumen, bagi produsen untuk konsumsi yang bisa langsung kepada konsumennya, dalam ini adalah pelajar atau siswa. Waktu Pak Dokter. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, selanjut Mas Palpus ke Pak Dokter Sablus. Lanjut, mungkin nambah dikit dari Pak Budi ya, silakan. Saja ya. Kan waktu udah mau habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi pertanyaan dari Ibu ya, Ibu itu ya. Bu Basalamah. Ibu Hilda ya, Ibu Hilda. Kalau di Jakarta ini kan kebanyakan wisatanya itu wisata alam juga ada ya Bu ya, wisata alam, hotel ya mungkin ya. Dan itu di sana ada namanya Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Bu, PHRI namanya. Kebetulan ketuanya kalau nggak salah yang punya owner ya, Hotel Syahid kalau nggak salah. Nah di industri pariwisata tentunya ada GM, AM, manajer keuangan dan segala macam. Nah kalau seandainya kita mau ambil contoh mendekati saja manajernya untuk menambah suara, itu bisa sosialisasi lewat sana mungkin. Atau ada juga industri pariwisata yang alam biasanya. Ada kolam renang segala macam lah ya, yang alam gitu. Ada juga kan di Jakarta mah ada pantai Indah Kapuk dan segala macam ya. Ancol gitu kan ada karyawannya Bu, dan itu ada pedagang-pedagang di sana, pedagang kaki lima atau pedagang industri yang di sana ya, yang mendukung. Bisa mungkin kita dekati dengan cara apa? Lewat program kita Partai Berkarya untuk Kemajuan Bangsa, untuk kemajuan para pariwisata, pengusaha pariwisata. Karena pengusaha pariwisata kadang-kadang suka disepelekan, padahal itu sangat kalau saya bilang sangat seksi. Industri pariwisata kemana-mana. Kalau kita ngobrol masalah pariwisata, baik di kota maupun daerah itu ada. Kalau di pedesaan, ambil contoh ada namanya pariwisata itu di desa-desa gitu ya, di perkampungan. Kalau di kayak gitulah. Kalau di daerah Bandung mah ada Kawah Putih atau apa kayak kan seperti itu. Betul, wisata Betawi banyak di sana ya. Jadi memang kalau untuk potensi partai politik biasanya ke karyawan. Ya itulah, ke karyawan tinggal ngobrol dengan perhimpunan hotel, restoran, atau mungkin ada organisasi yang lain. Kalau saya kebetulan ketua umum Persatuan Hotel dan Wana Wisata, kalau saya mah se-Indonesia. Ada lagi kalau yang punya Hotel Syahid itu perhimpunan hotel dan restoran gitu. Itu seperti itu mungkin. Jadi bisa gitu mungkin ya. Sudah Bu ya. Habis Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sebentar ini Pak izin kelewat. Tapi menurut saya penting. Ya. Jadi khususnya Pak Jamal dan rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian soal petani di pedesaan itu sambil sama Bapak didongin piye kabare enak zamanku toh gitu kan ke petani itu tepuk tangan semuanya. Sandang pangan murah, petani sejahtera gitu kan. Itu kelihatannya itu punya positioning yang bagus itu Partai Berkarya di petani. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.
Cukup barangkali waktunya sudah. Apa ini? Ayo silakan, silakan. Iya, jangan banyak-banyak ini, waktunya habis nih. Ayo silakan.